Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau Oke. Ini bisa sambil lain-lain. Kita tunggu Om Rudi, Bapak Gembala untuk join. Setelah itu kita mulai. Dan ini akan dengar dan Udah. Peri. Shalom Pak Kris, JJ. Malam, selamat malam. Selamat malam. Wow. Senior kita. Gimana kawan? Fer, kalau misalnya ada yang mau join tapi kayak balik lagi nggak bisa masuk, berarti koneksinya ya? Iya. Kan harusnya kan kita bisa gini, kita bisa confirm siapa yang datang. Nggak, maksudnya nggak masuk, tapi dia balik lagi. Balik kemana? Maksudnya nggak mau masuk, nggak bisa join gitu loh. Wah, kurang tahu. Ini Pak Kasih nggak bisa login. Koneksinya mungkin. Iya. Ini mic-nya siapa ya? Oh, update app. Oke. Malam dan Daniel. Apa Mama udah siap Dan? Apa? Apa Mama udah siap? Lagi siap-siap. Oke. Ini mic-nya siapa ya? Agak gerebek-gerebek. Rusak ya. Keluarga Sahar, Pak Yoto masuk. Shalom Ani. Bisa join. Coba di mute dulu semua, Fer. Habis itu yang on itu cuma Kome sama yang bakal ngomong. Bukan aku yang host, Kak Ona. Oh, Kak Ona ya. Halo, shalom. Halo Om. Kome di unmute. Tolong Kome semua lagi iya. tak mute ya teman-teman. Oke, sip. Shalom Maaf Om. ya biar nggak terlalu ribut. Om. Ibu host. Iya Om. Baru belajar nih. Oh, udah canggih. Nanti kalau bingung tanya saya supaya tambah bingung. Shalom Grace. Udah pengalaman itu, Ona.
Kenapa putus-putus suaranya, Tante? Anis, kenapa gelap kamu, Anis? Kamu ada di mana, Anis? Kok gelap sekali? Baru Saya nggak ada. 31 yang baru 31 orang yang gabung. Iya, baru 31. Anis, kamu di mana, Anis? Di ruang gelap? Biasanya Anis menyimpan banyak makanan dia. Makanya digelapin biar orang nggak lihat. Teknik ya. Tuh, akhirnya kelihatan wajahnya. Mana? Anis. Masih Nggak tahu bisa gelap. dengar suara nggak sih Anis? Hai Kanaya. Halo Tante Desi. Halo Keisha. Shalom Bu Feby. By the way, Pak Kasdi nggak bisa sign in, Fer. Gimana ya, Fer? Balik lagi katanya. Per. Ya, sebentar sambil handle live-nya nih. Yang live tahu ya? berapa yang nyimak, Fer? Kalau live YouTube? Ada. Live YouTube ada 7 orang. 7, oke. Siapa kemana? Hah? Pak Kasdi. Wah, harusnya udah bisa sih. Gimana, Kome? 7 orang di live YouTube ya? Ya, Keluarga pertama cuma 3. Koko mana? Oh iya, Tian mana? Apa ya? Koko masih numpuk sayur ya, Koko ya? Udah selesai mandi, Om. Oh iya. Suruh mandi dulu dah. Ah, itu dia. Itu dia udah selesai tuh. Shalom Bu Desi dan Keisha. Sayur ya, Koko ya. Oh iya. Suruh mandi dulu dah. Ah, itu dia. Dia udah selesai. Udah 50% lebih kayaknya nih Om yang join Om. Oh iya? 32 aku, Mek. Masih Orang. 32. Keluarga pertama 4 orang. Oh iya, betul. Yudinia. Yudinia. Bu Desi dan Keisha. Keluarga Sahar. Pak Kris dan JJ. Esther dan Rahel. Nia, Sisil sama Desi dan Ina. Yudi dan Nia. Yudi Nia ini videonya bisa di on kan? Eri dan Grace. Grace. Beto, kenapa tembokmu retak tuh? Ada gempa. Retak itu, ada gempa kah? Yudinia pakai laptop, Kome. Pakai PC, jadi nggak bisa ininya. Nggak bisa. Tapi tetap mendengar suara kita. Kalau di HP bisa nggak kira-kira ya? Kayak Kome ini pakai iMac sama pakai HP. Kurang tahu ya, Kome. Tergantung kuota masing-masing, Kome. Oh, oke.
Mungkin kalau PC, kalau PC kan bisa pakai IndiHome ya, Yudi ya, ada Wi-Fi-nya kan? Shalom, Kak Esther Pris. Shalom. Iya. Kak Mary, Kak Yudi. Sebentar, masih nyari sinyal. Oh, Kak. Teman-teman yang mau ngobrol, boleh unmute mic-nya masing-masing, tapi setelah itu di-mute lagi ya. Oke, Kak Ona. Oke. Senior mana senior? Senior Yesi, senior Krishna. Pak Kris sudah ada tadi. Nah, Pak Kris. Oh, sama JJ ya. Dan JJ. Ko Ferry. Ko Yesi join. Shalom Ko Ferry. Cenovi ada Ko. Ada ntar masih siap-siap katanya. Oh, oke. Shalom Bu Feby. Angel nggak kelihatan. Gaby juga boleh join Bu Feby, Gaby. Nina. Halo Michael. Shalom Tante. Michael, Nina, Raquel. Nina. Oh, Nina. Ninanya. Shalom Lois. Ninanya frozen, Ninanya. Ninanya frozen. Freeze dia. Kayak freeze dia. Yosua, Esther. Ya, Tante. Yuk. Kita kunjungan ke rumah-rumah secara virtual. Saya langsung kunjungan 35 orang dia. Ina, Pak Koko ngilang. Milka. Krisanta. Halo Krisanta. Milka juga Pris. Mary Grace. Halo Tante. Halo Milka. Halo Perry. Halo. Perry. Erwin, Keisha. Halo Keisha, Erwin. Halo Daniel. Bu Desi. Daniel. Woi. Sombong woi, ngomongnya tuh. Beto. Seberang pulau Daniel kayaknya. Siapa tuh dari Sumba tuh Beto tuh? Woi. Nongol nih Beto nih. Juni, Esther Priscilla. Pertama family. Woi, pertama family. Pertama family pindah lokasi. Widya. Halo Widya. Widya enggak kedengeran? Suara saya enggak masuk ya, Wid? Widya nggak bisa dengar? Masuk. Oh ya, oke. Bu Feby. Halo Yudi Mary. Halo Bu Feby. Ya. Yesi. Apa lagi? Ona, izinin Yang aku mau soalnya pakai tab ini. Apa, Fer? izinin aku mau record. Halo Kanaya. Mau record? Iya.
Mana ya? Oke. Luis Pino. Nina Pris lagi. Kanaya, Lois Mino. Ona. Halo. Halo Nona Host. Iya, halo. Siapa yang belum kelihatan ya? Ada Fran, ada Audrey. Audrey belum dimunculin ya? Audrey belum munculin wajah. Keluarga Pak Sahar. Belum muncul semua kayaknya. Maaf ya, tak mute semua. Yang mau bicara boleh di-unmute ya. Oke. Om, sepertinya kita bisa mulai aja, Om. Ya, sudah ada 49. Muncul. Baru muncul. Oke, kita mulai aja Om, Tante, dan semua Bapak Ibu, saudara-saudari pelayan Tuhan. Oke, Kak Ona ya? Ya. Ya, kita mulai dengan doa. Nanti minta Kak Esther Priscilla berdoa membuka pertemuan online perdana kita dalam sejarah. Silakan Kak Esther. Kak Esther boleh unmute ya, Kak Esther. Sudah dengar ya? Iya, sudah. Baik. Iya, mari berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini di mana kami boleh bertemu walaupun secara online Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah pertemuan kami ini Tuhan. Engkau berkati pertemuan kami malam hari ini supaya boleh semakin membawa kami lebih dekat dengan Engkau, lebih semangat lagi Tuhan, lebih antusias lagi dalam melayani Engkau Tuhan di tengah situasi yang saat ini sedang membuat kami khawatir, tetapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami Bapa, sehingga kami tidak pernah lemah Tuhan. Berkati juga Michael sebagai Ketua PIB, baik Bapak Gembala yang hari ini akan menyampaikan sesuatu, biarlah itu semua dapat menjadi berkat bagi kami semua Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami mengawali persekutuan PIB ini. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Kak Esther. Kembali saya menyapa semua Bapak Ibu Saudara-saudari pelayan Tuhan PIB yang luar biasa. Ini pertama kali kita ketemu setelah 3 bulan. Kita tidak ketemu. Tanpa banyak berkata-kata lagi, kita pertama akan mendengar pesan dan sharing dari Bapak dan Ibu Gembala kita. Setelah 3 bulan, pasti ada pesan yang luar biasa yang akan nanti disampaikan ke kita semua untuk memotivasi, mengingatkan kita untuk terus tetap semangat dalam melayani Tuhan. Silakan Om dan Tante. Sebelumnya boleh interupsi, ini 10 menit lagi berakhir.
Iya. Jadi setelah 10 menit lagi kita harus join ulang ya semuanya ya. Siap. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, selamat malam, shalom semuanya ya. Kita bisa angkat Shalom. tangan, bisa say hello pakai kode saja ya. Baik, pelayanan harus kita maknai dengan makna yang benar. Saudara, sudah tidak lagi waktunya kita melayani hanya terbatas pada 4 dinding gereja. Sudah tidak lagi waktunya kita memaknai pelayanan hanya sebatas hari Minggu atau sesuai dengan jadwal yang ada. Pandemi COVID-19 mengubah bukan teologi kita, tetapi mengubah respon kita dan cara kita melayani Tuhan. Para pelayan Tuhan, selama 3 bulan kita berada di rumah atau tidak banyak beraktivitas keluar, tentu kita punya perenungan-perenungan insight masing-masing yang kita dapatkan selama kurang lebih 3 bulan ini yang berkaitan dengan mengapa saya melayani dan untuk apa saya melayani. Kalau kita melayani hanya untuk memenuhi jadwal pelayanan di gereja, kalau kita melayani hanya untuk memenuhi hilangnya rasa tertuduh atau rasa bersalah, kalau kita melayani hanya karena kita ini berstatus orang Kristen, maka pelayanan kita tidak akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Tidak akan membuat kita semakin bersemangat, menyala-nyala, meningkat dalam melayani Tuhan. Kalau saudara perhatikan dengan baik-baik, suara gembala yang saya bagikan di pagi hari, itu adalah dibantu oleh Yudi Prasetyo. Prasetyo itu bahasa Indonesia, kalau Prasetyo itu bahasa Jawa. Prasetyo. Itu kalau saudara perhatikan 2 minggu ini, banyak bicara tentang melayani. Hakikat melayani, cara melayani, ya, semangat melayani, motivasi melayani. Pesan saya tidak banyak, saudara. Di GBI Shalom, para pelayan Tuhan menurut saya sudah terlalu banyak dibekali, sudah terlalu banyak dinasihati, sudah terlalu banyak dimotivasi. Sekarang bagian kita adalah memaknai pelayanan kita dengan cara dan semangat yang baru. Sebentar lagi kita akan memasuki new normal. Normal baru. Kehidupan yang tidak lagi sama dalam hal menjaga kesehatan kita dan bersosialisasi. Nah, kalau sebentar lagi gereja dibuka, kita bisa ibadah kembali, maka segala sesuatu akan berubah. Dengar baik-baik pesan saya ini, yaitu satu yang paling signifikan berubah, bukan caranya, bukan rasa, bukan juga apa yang kita kerjakan dalam artian tidak lagi sama dengan sebelum pandemi. Tapi dengarkan baik-baik pesan saya. Kalau nanti gereja sudah mulai dibuka lagi, kita bisa ibadah dan pelayanan. Pesan saya, ada satu yang berubah. Apa itu? Kenyamanan kita selama ini. Kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa ekspresikan secara bebas. Nanti ke depan, pemimpin pujian akan menggunakan face shield atau masker, pemain musik juga, pengkhotbah juga, dan yang paling mungkin terhantui adalah penari tamburin. Menari sambil pakai face shield, aduhai mama. Menari sambil pakai masker, beli, ampun. Ya, itu realita. Bisa nggak kita berkorban? Tetap melayani dengan sukacita,
tetap melayani dengan antusias. Saya juga belum terpikir, saya nanti berkhotbah harus pakai masker, pakai face shield. Saya tidak tahu bagaimana nanti model khotbah saya, suara saya, tetapi saya tidak berpikir itu mengganggu. Yang saya pikirkan adalah siapkan hati memasuki masa new normal, di mana kenyamanan kita akan berubah, tidak lagi seperti sebelum pandemi. Jarak porsi jemaat satu dengan yang lain minimal 1,5 meter, kiri kanan muka belakang. Wow, itu sesuatu yang sangat berbeda. Durasi ibadah kita diminta paling lama 1 jam. Selesai kebaktian cepat pulang, tidak ada duduk-duduk makan ini makan itu, tidak ada. Ini betul-betul new. Tapi itu normal dalam kondisi menghadapi pandemi. Nah, pesan saya adalah pelayan PEB sudah terlalu banyak diberikan pembekalan, nasihat, motivasi, firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22, itu yang saya mau bagikan malam ini. Dan ini yang penting. Demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya pendengar saja. Mungkin selama ini mayoritas kita sangat mengerti karena mendengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita jadi pelaku? Nah, tantangan baru akan muncul. Gereja akan dibuka, pelayanan akan mulai lagi berjalan, mau tidak mau. Walaupun harus pakai masker, walaupun harus jaga jarak, walaupun durasinya harus dipersingkat, ujian 20 menit, khotbah 25 menit, sisanya kolekte ataupun pengumuman. Itu hanya cara, tapi hakikatnya adalah bisa nggak kita jadi pelaku firman. Saudara, pelayanan kita tidak hanya terbatas di 4 dinding gereja tadi saya katakan. Kita bisa melayani di luar jam-jam ibadah, kita bisa melayani orang-orang sesama kita di luar sana dengan talenta karunia yang Tuhan beri. Ya, itu pesan saya. 2 yang saya mau resume, yang saya mau simpulkan. Yang pertama, kenyamanan kita akan berubah. Tidak lagi senyaman sebelum pandemi. Jangan lagi ada perdebatan, keluh kesah dengan situasi orang ataupun dengan Tuhan. Kenapa begini? Itulah kenormalan yang baru. New normal is normal. New normal is normal. Apa itu? Pakai masker is normal dalam era new normal. Ke gereja, jaga jarak is normal dalam era new normal. Kalau dulu jaga jarak nggak normal karena belum ada pandemi. Itu yang pertama, kenyamanan kita akan berubah. Ya, kita nggak bisa lagi hahaha hihi bebas pukul sana, sentuh sana sini, nggak bisa. Ada pembatasan-pembatasan. Terus yang kedua, jadilah pelaku firman. 2 hal ini saya minta direnungkan, dan ketika kita melayani Tuhan kembali di gereja, mari kita menjadi orang-orang pelayan Tuhan yang baru semangatnya, baru memaknai pelayanan dengan benar, sehingga itu berkenan. Cukup situ saja, nanti waktu kita habis, Tante mungkin mau nambah. Ya, dari Maaf sebelum Tante cek Ona dulu apakah durasi Zoom-nya. Halo, Mas apa ya? sebelum Tante nanti tunggu Ona dulu info apakah menitnya sudah habis, Mas? Lagi 1 menit, ada baiknya kita keluar dulu terus kita ulangi ya. Ya, kayaknya otomatis nyambung Ona. Gimana? Biasa.
menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ya, yang sudah join kita tunggu dulu. Masalahku nutup kamar mandi. Oke, bisa dilanjutkan. Sudah sebagian besar join lagi. Ya. Ya. Itu Christine, Vena, Maria, Elis itu berempat juga. Berarti 39, 40-an lah lebih sudah. Ini ada beberapa yang di YouTube juga. Iya. Jadi bisa disapa juga yang di YouTube. Oh ya. Kalau ada yang gangguan Ya, di Zoom, 50. suaranya putus-putus, boleh lihat di live-nya di YouTube aja, lebih lancar ya. Nanti kualitinya bisa di paling bawah biar kuotanya nggak terlalu banyak habis. Oke, sebagian besar sudah join, boleh lanjut lagi. Ya, silakan Tante. Oke, Tante lanjut ya. Tante mau bagikan 3 hal yang dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah tetaplah pada panggilanmu. Ya, itu yang disuruh Tante dapatkan. Tetaplah pada panggilanmu. Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, di 2 Timotius 4 ini adalah di mana Paulus memotivasi pelayanan Timotius supaya Timotius tetap setia dalam pelayanannya sampai pada akhirnya. Selain memelihara imannya, dia juga memelihara kesetiaannya pada pelayanannya. Jadi yang kita bisa dapat malam hari ini, mari kita semuanya, termasuk kami berdua, panggilan kami sebagai gembala, kalian di sana panggilannya sebagai di bidang masing-masing sebagai pelayan Tuhan di PIB, ada bagian musik, ada bagian sound system, ada bagian dokumentasi, ada bagian multimedia, penari, singer, WL, ya, musik, apalagi muter lagi nanti itu, ya. Jadi setiap pelayan di paduan suara di bidangnya masing-masing, tetaplah pada panggilanmu. Ketika kita memilih dan kita komitmen dengan pelayanan itu,
kita tahu dan kita sudah yakin bahwa itu adalah panggilan Tuhan buat setiap kita. Karena kita ini melayani, bukan seperti orang bekerja. Ya, kita melayani dan kita tahu panggilan kita. Oleh sebab itu, kalau kita tahu sudah panggilan kita di sini, tetaplah pada panggilan kita masing-masing. Jangan goyah dengan panggilan kita. Ya, jadi kalau supaya kita boleh seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi sampai akhir, bayangkan kita nggak tahu kesempatan hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu itu nggak pernah bisa hilang dari ingatan Tante dan dari telinga Tante. Rasanya terngiang-ngiang terus lagu itu. Dan ingatkan terus pujian itu dalam telinga kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Itu kita boleh taruh dalam hati kita. Hidup untuk melayani itu adalah tipe pelayan Tuhan yang bisa mengerti hati Tuhan. Itu orang setiap pelayan yang mengatakan hidup ini untuk melayani, mereka akan mengerti hati Tuhan, melayani sesuai dengan panggilan dan karunia Allah yang diberikan. Mereka akan berusaha untuk menyukakan hati Tuhan, bukan hati manusia, karena mereka adalah hamba Tuhan, bukan hamba gereja. Karena mereka tahu mereka melayani gereja di gereja, itu semua adalah panggilan Tuhan yang Tuhan taruh. Ingat ya, kalau 3:23 yang itu jadi pegangan itu Tante, apapun yang perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Jadi mari kita pada panggilan kita masing-masing dan jadilah pelayan Tuhan yang hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Kalau pelayan Tuhan yang melayani untuk hidup, dia akan melakukan segala sesuatu dengan profesional. Ya, tapi ya, kalau tadi yang hidup untuk melayani, dia profesional, tapi dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidupnya. Dia tahu visi yang Tuhan berikan juga dalam hidupnya. Dia tahu panggilannya. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau yang pelayanan untuk hidup, dia hanya tahu di profesionalnya aja. Ya, dia sangat menghargai profesional, tapi dia tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dia taunya pokoknya aku menyenangkan, mengenakkan manusia. Ya, menyenangkan manusia. Ketika dia tidak dihargai, bahkan ketika dia tidak menerima kalau dalam pelayanan itu tidak menerima bayaran istilahnya ya, tidak terima PK, maka hatinya akan sangat terganggu. Dia tidak bisa memberikan hidupnya dengan sepenuh hati dalam melayani Tuhan. Itu yang orangnya melayani untuk hidup. Ya, hati-hati ya. Kita di mana? Kita hidup untuk melayani. Jangan sampai melayani untuk hidup. Kalau orang melayani untuk hidup, segala sesuatunya tertuju pada dirinya sendiri. Kalau tidak enak, yang gundel. Kalau tidak dihargai, dia marah. Kalau tidak ya nggak dianggap lah ya, nggak dianggap seharusnya. Oh, aku ini profesional, kok nggak dihargai, kok nggak dikasih PK dan lain sebagainya. Dia akan uring-uringan. Karena PK ataupun berkat Tuhan itu Tuhan berikan dengan cara Tuhan, ya entah itu dari gereja atau apa kita nggak tahu, tapi yang penting bagaimana hidup kita sungguh-sungguh adalah hidup sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan itu boleh ada dalam hidup kita. Jadi ingat ya, yang pertama kita tetaplah pada panggilan dengan ayat 2 Timotius tadi, supaya kita mengakhiri hidup kita itu dengan satu kualitas yang luar biasa baik dalam iman maupun pelayanan kita. Dan ingat, hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Yang kedua, pesan saya adalah tetaplah mengasah diri dan berlatih. Di masa-masa yang vakum seperti ini, inilah kesempatan kita tetap mengasah. Saya tadi sore melihat atlet, ya beberapa kali saya juga melihat atlet itu nggak boleh diam di rumah. Maksudnya diam di rumah, tapi mereka tetap olahraga. Ya, mereka tetap olahraga, mereka tetap dipantau, gizi mereka tetap dipantau, kemudian latihan mereka dipantau, bahkan ada mereka Zoom untuk latihan. Ya, ada kalanya mereka Zoom latihan, dan saat tidak Zoom pun mereka ada jam-jam latihan yang tetap meskipun mereka tidak jadi berlomba atlet-atlet itu. Karena kondisi COVID ini mereka tidak jadi lomba, akhirnya mereka nggak bisa ikut berlomba, tapi mereka tetap berlatih dan itu diharuskan. Dan mereka bukan hanya diharuskan, mereka tahu kalau mereka nggak melatih diri pada saat nanti mereka boleh kembali untuk berlomba, mereka akan bisa menjadi orang-orang yang dikalahkan karena mereka tidak berlatih. Nah, mari oleh sebab itu tetaplah mengasah diri dan berlatih diri. Ya, kalau yang singgar mungkin tetaplah belajar pemanasan. Kalau lupa buka di YouTube,
Kalau perlu dari bidang PIB bisa memberikan satu tuntunan misalnya. Jadi ada video yang mungkin bisa di-share bersama untuk singer, ada yang di-share bersama untuk musik, atau ada pelajaran sound system bersama. Silakan kalau perlu itu di-share jadi untuk pelajaran bersama-sama. Ya. Kemudian yang ketiga adalah selain latihan jasmani tadi yaitu mengasah diri dan berlatih, mari latihlah rohani kita. Disiplinlah rohani kita. Jadi latih dalam kedisiplinan rohani kita bagaimana? Yaitu bagaimana dengan jam-jam doa kita pribadi semuanya. Kalau secara tubuh kita, latihan kita harus dilatih untuk terus mengasah diri. Apakah kita sudah melatih diri selama masa pandemi ini dalam kondisi vakum? Ataukah malah kita terlena, sehingga kita nggak melatih roh kita? Ya, dengan jam-jam doa kita, jam saat teduh kita. Nah, seperti itu kita harus perhatikan semuanya. Saya ingat nanti mungkin ada dari PIB akan diumumkan ya mengenai ada doa setiap Senin ya kalau nggak salah ya. Setiap kontak doa akan ada kontak doa. Ayo mari kita disiplin dengan kontak doa tersebut. Itu selain kita boleh menyatukan hati dan menyatukan roh kita, itu juga mendisiplin roh kita sendiri. Ya. Terus yang kedua ada kontak untuk doa rantai yang saya bagi dalam beberapa hari. Ya, doa rantai. Sudahkah kita sama-sama mengisi isian doa rantai tersebut? Itu juga salah satu kita mendisiplin diri kita. Selain kita berdoa syafaat, yang saya rindukan lewat doa rantai tersebut, ada satu kebangunan rohani di setiap kita, khususnya di pelayan-pelayan Tuhan dan para pemimpin. Nah, khususnya di pelayan PIB. Sebagai pelayan PIB yang kita harus lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan, semakin banyak kita semakin dekat dengan Tuhan. Ayo ambil jam-jam doa itu, hanya 30 menit. Pilih di jam yang kalian bisa ambil, ya hanya 30 menit. 30 menit diisi dengan pujian penyembahannya udah habis, ya itu dari saya jadi 3 hal. Yang pertama tadi mengenai tetaplah pada panggilan, hidup untuk melayani bukan melayani untuk hidup. Kemudian yang kedua adalah tetap mengasah diri dan berlatih, itu adalah latihan secara jasmani. Kemudian juga kita perlu latihan secara rohani, yaitu disiplin rohani kita dengan jam-jam doa kita dan saat teduh kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dan kita akan menang mengakhiri pelayanan kita, mengakhiri hidup kita dengan cemerlang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya itu aja Tuhan berkati. Ya, terima kasih Om, Tante, Bapak Ibu Gembala kita sudah menyampaikan pesan yang luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Saya berharap suara pesan Bapak Ibu Gembala tadi terdengar utuh ya, jelas, nggak terputus-putus. Ya, nanti Ona juga akan membagikan resumenya di grup PIB Raya. Oke, saya menyapa dulu kembali Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing, baik dengan aplikasi Zoom maupun yang join menonton saja di YouTube. Ya, saya juga mendapat informasi kayak rekan kita Jerry nggak bisa join karena ada acara, jadi akan join menyusul menyimak di YouTube. Jadi saya mengapresiasi untuk seperti Jerry dan Bapak Ibu Saudara yang kalau memiliki kendala itu mengkomunikasikan. Jadi pengurus pun tahu kendalanya apa. Ya, karena sudah 3 bulan kita nggak ketemu, nggak komunikasi, jadi rasa kangen itu ada, luar biasa banget. Pastinya saya pribadi sebagai kepala departemen dan pengurus dan sesama kita juga. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf kalau di meeting kita kali ini di mute dulu oleh host. Nanti ada waktunya di akhir, nanti kita sama-sama akan kembali boleh saling menyapa. Untuk sementara saya dulu boleh menyampaikan beberapa hal. Itu berikutnya, seperti tadi yang Bapak Gembala sampaikan mengenai kenyamanan yang berubah. Nah, ini menjadi tantangan kita ke depan agar kita lebih siap lagi dengan perubahan. Contoh saya, seperti malam ini, sekarang saya bicara sepertinya dengan HP saja kan, sendiri di ruangan begini, tapi inilah realita yang sekarang kita hadapi. Jadi meeting dengan aplikasi online, kemudian sudah berapa bulan ini
sebulan terakhir pelayanan juga ibadah raya untuk pujian direkam, saya menghadapi kamera, ada rasa grogi, itu harus saya pribadi hadapi. Dan saya yakin kita semua nanti pasti akan ke titik itu juga, dan sudah menghadapi situasi itu. Jadi ayo kita sama-sama belajar untuk menyikapi perubahan, rasa nyaman kita selama ini betul-betul disingkirkan, seperti khotbah Bapak Gembala yang lalu, zona nyaman bisa diingat kembali. Berikutnya adalah Ibu Gembala juga menyampaikan bagaimana kita tetap dalam panggilan, tetap setia, jangan sampai nih 3 bulan, tiba-tiba saya dengar kabar, maaf Michael, saya menyatakan diri mundur dari pelayan Tuhan. Wah, itu kabar buruk ya. Tapi saya yakin semua tetap dalam panggilan Tuhan, tetap setia, tetap komitmen dalam segala keadaan. Juga untuk tadi Ibu Gembala juga mengaktifkan rohani kita. Kayak misalnya ada doa rantai nanti kita ikuti bersama, kotak doa, tetap on fire. Jangan sampai kita 3 bulan di rumah, stay at home, ibadah di rumah aja. Pelayan Tuhan nih terutama kita ditantang nih untuk tidak terlena dalam situasi ini. Begitu. Ke depan nih, situasi baru kita hadapi, misalnya nanti pelayan Tuhan, ibadah offline nanti, misalnya singer hanya akan ada 2, mungkin di jadwal, itu akan merubah beberapa hal yang membuat kita, wah kok rasanya nggak seperti dulu, tapi itu harus kita hadapi. Seperti itu. Berikutnya, juga saya tetap berharap kita semua tetap aktif mengkomunikasikan kalau ada kendala-kendala yang ada. Saya juga ingat, mungkin ini saya harus sampaikan apa adanya, saya pribadi teringat selalu dan terbeban jika ada di antara kita pelayan Tuhan yang terdampak secara ekonomi atau terdampak hidupnya dalam situasi ini, jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada pengurus PIB, dan apapun yang terjadi bisa untuk di-share-kan aja. Jadi PIB ini bukan hanya soal pelayanan, soal melayani Tuhan di gereja, ibadah, tapi juga kita adalah keluarga. Jadi kita harus betul-betul juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi komunikasi kita aktifkan, saling perhatian juga satu dengan yang lain, kita sama-sama aktifkan juga. Gitu. Ya. Sementara itu saja dari saya. Nanti Ona bisa mengaktifkan kembali semua, atau mungkin sistem gini aja, yang mau menyampaikan pesan atau komentar silahkan lambaikan tangan, nanti Ona akan unmute. Ya, terima kasih. Mungkin bantu untuk ini aja pakai simbol raise hand-nya ya, karena on-nya pakai handphone jadi nggak bisa ngelihat semua tangan. Jadi gunakan simbol raise hand di aplikasi Zoom. Ya, simbol raise hand-nya agar Ona bisa tahu. Sambil nunggu, saya terharu melihat keluarga Pak Sahar lengkap satu keluarga. Keluarga pertama juga. Kemudian ada Christine Vena, C. Maria, C. Elis, rame-rame. Luar biasa. Koyesi, C. Dewi. Ya, silakan. Sambil menunggu, untuk kotak doa itu awalnya untuk pengurus sih Tante. Jadi kita kotak doa untuk pengurus, tapi baik juga untuk sama-sama kita lakukan sebagai pelayan Tuhan. Setiap Senin malam jam 9 sampai jam 11 itu ada kotak doa pengurus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau join, silakan join. Dengan pokok doa nanti akan disampaikan di grup PIB Raya. Seperti itu. Silakan yang mau raise hand untuk berkomentar, menyampaikan pesan atau say hello. Atau saya tunjuk. Ya, tunjuk aja kok. Tunjuk, baik. Oh ya, join juga pada malam hari ini
saudara-saudari kita dari calon pelayan Tuhan yang akan segera bergabung. Namun karena pandemi corona, jadi masih tertinggal satu pelajaran lagi. Nanti reminder kepada Bapak Gembala untuk adakan kelas terakhir. Semoga bisa. Mungkin saya mau dengar suaranya Pak Koko deh. Shalom Pak Koko, bisa sampaikan pesan atau share singkat kepada kita semua. Apakah ada? Hadir. Ya, silakan Pak Koko. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Pak. Ya. Oh, jangan Pak dong Pak, saya kelihatan tua sekali. Selamat malam Kak Koko. Ya. Yang lain kan nggak ada yang manggil Pak. Bro. Silakan Bro. Enggak. Ya, Bro boleh. Enggak, itu cuman ini aja karena masih ada satu pelajaran lagi yang ketinggalan ya. Itu yang dinanti-nantikan aja. Iya. Itu aja dari saya. Biar segera bisa ikut bergabung Baik. dengan seniornya. Iya Pak Koko, terima kasih. Segera nantikan kelas terakhirnya Pak. Oke, sekarang mewakili pelayan Tuhan, Mak Lepi, silakan Mak Lepi. Namanya Mak Lepi. Pak Didi mana Pak Didi? Ayo silakan komen dulu. Kak Ona belum unmute. Nah itu dia Pak Didi. Sudah, tinggal di pencet aja. Monggo Mak Ayo Lep. monggo. Silakan Lepi. Tahu wale. Iya, aku ngomong apa? Ngarepmu, Mak. Untuk kita semua, Ibu Levia. Ya kok. Pesan untuk kita semua, Ibu. Oh itu. Ojo dipadangi itu. Ojo dipadang. Apa namanya? Shalom semua. Salam Shalom. kangen. Ya. Pertama-tama saya salam kangen buat seluruh yang cantik-cantik ganteng. Ya. Di pandemi ini kita memang dalam segala bidang pasti ada namanya pasang surut, baik dalam kerjaan, sekolah, semua. Tapi ya tetap semangat. Saksian dulu, saksian itu. Apa? Saksian itu. Oh iya. Ya, enggak. Lebih ya ngomongnya. Ya tetap semangat buat semuanya. Jangan menyerah dengan keadaan. Pasti. Terus bisa segera bertemu kembali. Amin. Ya intinya apalagi yang berjualan juga semakin semangat. Iya, oke. Terus apa kok? Apa nih? Iya, itu aja berarti ya. Singkat pada jelas ya. Ya itu. Untuk pelayanan juga saya berharap untuk saya sendiri supaya juga semakin lebih baik walaupun saat ini juga masih hanya online. Ya, untuk kedepannya supaya lebih baik lagi untuk saya dan semua juga. Iya. Ya, baik. begitu. Hari Kiko. Terima kasih untuk Levia. Ada Yudi, Shalom, selamat malam, terima kasih. Oke, Yud. Untuk jadwal Maret tetap ditayangkan di icon grup PB Raya, Yud ya, untuk menjadi kenangan kita semua. Oke, berikutnya lagi dari pengurus deh satu orang. Ko Yesi deh yang senior deh mewakili. Silakan Ko dan C Dewi. Pesan untuk kita semua. Monggo.
Saya cuma mau nyapa yang di YouTube aja, yang nonton di YouTube aja. Oh. Ya, halo yang di YouTube. Sebenarnya saya pengen dengar suaranya itu yang nonton di YouTube, cuman gimana caranya ya? Saya wakili. Oh ya, gimana? Bisa lambaikan tangan nggak tuh yang nonton di YouTube? Ini saya wakili, bayang-bayang. Ya tetap Yo, yang semangat. di YouTube lambaikan tangan. Tetap semangat melayani aja. Seperti yang Tante tadi bilang, hidup ini adalah kesempatan. Iya. Tidak ada kesempatan kedua kalinya untuk kita bisa mengulangi melayani Tuhan. Apalagi dalam masa corona ini. Yang penting kita tetap semangat, tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Dalam segala keadaan, situasi, kita tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Doa pribadi, firman, itu yang mempersiapkan sesungguhnya untuk kehidupan kita untuk yang selanjutnya. Iya. Ya, kita nggak usah berandai-andai kena corona atau tidak, tapi yang penting kita pastikan hidup kita aman bersama Tuhan. Mau kena corona atau nggak kena corona, kita tetap melekat sama Tuhan. Amin. 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 Wes kok. Iya, dari Cedewi. Saya dikasih waktu berapa jam nih? 1 jam loh. 10 menitnya didengerin, 50 menitnya ditinggal loh. Oke, thank you. Tuhan berkati. Untuk pesan kesehatan mungkin Cedewi, Dokter Dewi, pesan kesehatan kita semua. Saya mewakili suruh pakai masker sama cuci tangan, itu aja yang terpenting. Oh, yang terpenting baik, siap. Sama Siap. satu untuk saya pribadi. Kalau dari luar, mohon kadang kok saya pernah dengar, kadang orang kalau sudah kita dari luar itu masuk rumah itu masih nyentuh sana, nyentuh sini, masih nggak langsung bersih-bersih. Himbauan saya mewakili Menteri Kesehatan, jadi pulang dari luar itu masuk itu kalau bisa langsung mandi. Oke. Ya. 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 Oke. Demikian pesan saya mewakili Menteri Kesehatan. Oke, Tuhan berkati. Iya. Kasih kok. Melihat ada Ko Frans luar biasa dengan masih bekerja kok, hati-hati di jalan kok. Luar biasa. Iya. Kona lagi berapa menit, Nah? Ntar dulu, nggak ngerti aku. Bentar. Ntar ya sambil aku cek ya. Koko lanjut dulu kok. Foto bersama. Belum ada remind sih. Tadi 10 menit biasanya di remind sama apps-nya langsung. Ini belum ada remind. Oke. Iya. Nanti boleh raise hand lagi sambil menunggu. Reminder lagi Bapak Ibu Saudara, kalau nanti ibadah offline sudah diadakan, kita akan bersiap kembali melayani dalam kondisi yang baru, new normal. Untuk penari mungkin kendala ya, karena pakai masker saat pelayanan, karena nanti nafas juga kesulitan. Nanti didiskusikan aja di grup penari. Nanti Vena bisa bantu arrange-nya seperti apa, teknisnya nanti. Seperti itu. Tetap berdoa, kita melayani ibadah PR 1, 2, 3 dalam kondisi yang terbatas, tetap semangat, tetap minta hikmat Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, silakan yang raise hand, siapa mau bicara? Tak ada. Untuk Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, yang menonton bisa bantu info nanti ke Kak Mary untuk dibantu absensi, siapakah yang hanya bisa join di YouTube ya. Tadi saya lihat ada Anis. Ya, Naya. Ya, Anis ke YouTube dia. Anis ke YouTube. Oke. Ya. Shalom Ada Anis. Anis, ada Mama Anis. Jadi ada Kakak Anis, ada Mama Anis di YouTube. Oke, Mama Anis di YouTube, Kakak Anis di YouTube juga.
Silakan yang mau bicara. Sisa 10 menit. Ya. Sisa 10 menit ya, Ko ya. Oke, sambil nunggu kita foto bersama dulu dengan salam sehati, mumpung ada waktu. Setelah itu kita lanjut lagi. Boleh. Di dada kita salam sehati dulu. Menjadi kenang-kenangan. Sebentar. Yang di YouTube tak liatin semua. Oke. Nanti Ferry yang akan Yang di YouTube foto lewat TV aja. TV kirim ke grup ya. Itu ada salam bakar-bakar dari Sahat. Oke, udah siap semua. Oke, bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, Fer. Ada salam bakar-bakar tuh dari keluarga siapa? Herioto. Sahar. Roh Kudus membakar setiap kami. Kok nggak sampai sini ya? Oke, ada yang mau menyampaikan pesan? Satu yang terakhir, kalau enggak kita kembali ke Bapak Ibu Gembala untuk pesan terakhir dan menutup dalam doa. Berkat untuk kita semua. Silakan. Satu yang terakhir ada? Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Ya, ini waktunya Bapak Ibu kembali. Silakan Om Tante. Menutup untuk kita semua. Ya. Jadi pesan saya, persiapkan diri kita untuk kembali melayani dengan cara yang baru. Ya. Dengan kesiapan yang lebih lagi menuntut banyak pengorbanan. Ya. Itu saja. Ya, itu aja. Salam kangen selalu. Iya, kangen selalu. Sikat pada jelas. Oke, kita tutup dalam doa. Jadi kita bisa terus tetap ada doa. Amin. Ya, meskipun kita dalam doa terus. Iya. Ya, Tante mungkin yang bisa menutup dengan doa. Setelah itu Ona akan open mic untuk kita semua. Ya. Oke. Om juga mengingatkan, Tante juga mengingatkan sekali lagi mengenai doa rantai, ya, karena saya berpikir begini, apalagi kita adalah pelayan Tuhan di bidang PIB, yang seharusnya kita semakin erat dengan Tuhan. Kita itu salah satu yang Tuhan taruh di hati saya adalah untuk mendisiplin rohani kita dengan konsisten di hari-hari, di setiap hari dalam jam pilihan kita. Ambillah segera jam pilihan itu. Saya masih terus buka kesempatan untuk tetap mengisi itu hanya setengah jam. Kalau ada yang mengambil setengah jam 2 kali, silakan juga. Ya, yuk mari kita berdoa. Kita tutup dalam doa. Kami ucap syukur. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Dalam keterbatasan kami boleh tetap bersama-sama Tuhan. Biarlah kebersamaan kami tidak berhenti di satu titik waktu ataupun kondisi tertentu Tuhan. Tapi biarlah kebersamaan kami terus-menerus bersama-sama. Biarlah kami boleh tetap sehati. Kami boleh tetap satu roh. Dan kami boleh semuanya bersama-sama tetap dalam panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap kami pada saat kami sampai pada akhir kami boleh membuktikan kepada Engkau Tuhan, panggilan kami Tuhan, panggilan-Mu terhadap kami itu boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Dengan hati yang tulus kami boleh melayani Engkau. Kami boleh melayani Engkau dengan hati yang mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih, persiapkan khususnya untuk setiap kami. Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami Tuhan untuk menghadapi ke new normal nanti ya Bapak. Kami tahu ada dalam pikiran kami, ada dalam hati kami merasa kegerahan atau apapun yang kami bisa rasakan pada saat kami harus masuk new normal nanti. Tapi mari Tuhan, karena hati kami adalah melayani Engkau, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa berjalan dengan seperti yang apa seharusnya nantinya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami percaya. Kami tidak mau pikirkan terlebih dahulu bagaimana,
tapi yang kami pikirkan Tuhan pasti akan beserta kami. Amin. Tuhan pasti akan memampukan setiap kami yang mau sungguh-sungguh hati untuk melayani Engkau. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini. Tuhan berkati semuanya, Tuhan, anak-anak kami semuanya, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Biasa yang melayani Engkau, berkat tubuh, jiwa, dan roh sempurna atas mereka semuanya. Yang sekolah, Tuhan tetap berkati mereka dalam sekolah, mereka meskipun harus online. Yang kuliah, Tuhan berkati. Yang bekerja, Tuhan berkati. Amin. Semuanya ada dalam tangan perlindungan Tuhan, dan jauhkan kami dari segala macam virus, sakit, penyakit yang membahayakan ini juga, Tuhan. Tuhan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terdampak orang ataupun hidup pribadinya karena kondisi virus ini, kami percaya Tuhan juga memeliharakan kami semuanya. Tidak ada satupun yang kami dibiarkan Engkau tergeletak ya Bapak, khususnya dalam roh kami. Bila roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Pemulihan dalam segala hal boleh terjadi atas kami. Tuhan berkati, berkat melimpah, dan kami akan berpisah. Tapi kami percaya hati kami tetap bersatu semuanya, dan berkat Tuhan tercurah atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Saya katakan, amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tante, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ona boleh kita boleh Waktu kita sisa 3 menit ya. 3 menit. Ya. 3 menit silakan. Open mic semua. Say hello, say goodbye. Tetap semangat. Bless you. Dadah. Takut boleh, tapi jangan ketakutan. Itu ada pesan dari Yudi. Takut boleh, tapi jangan hidup dalam ketakutan. Ada pesan dari Yudi. Mantap. Yudi siapa itu ya? Itu boleh. Yudi siapa itu, Ben? Yudi Teja. Bambang. Halo Yudi. Halo itu dari Novi, jaga sehat, jaga semangat, jaga berat badan. Yud kayaknya tambah bulat ya Yud. Iya. Iya kan. Frans hati-hati ya. Kasih dikit ke Yudi. Halo Nia. Ada Ya selalu ya. Sehat ya, selalu. Semuanya juga. Halo Rey. Kak Ona apa kabar tuh? Bukan detik mati nih. Lihat hatiku. Yosua ganteng kali, Yosua ganteng. Oh, ganteng. Lo artis Korea. Halo El, halo Melki. Halo El. Dewi. Jun, Kak Mekmu Jun. Aku buka. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu beriku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hidupku